Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kali ini kita akan menggunakan rumus praktis di dalam penyelesaian soal atau masalah kesebangunan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke contoh soal. Ya, untuk contoh yang pertama, perhatikan gambar panjang FC adalah. Perhatikan di sini bahwa ada trapesium ABDE, kemudian ditarik garis FC di mana FC ini sejajar dengan ED dan AB. Ya, langsung saja kita pakai rumusnya. Ya, ternyata rumusnya ini. Kita perhatikan di sini. Untuk mencari panjang FC itu kita cukup mengalihkan ini. Jadi bagian ini A dikali N ditambah B kali M, jadi seperti perkalian silang, dibagi dengan panjang bagian-bagian ini ya, panjang bagian-bagian ini. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Kalau begitu FC ya itu sama dengan berapa? Sama dengan ini. 5 kali 6 ditambah ini 4 kali 20 dibagi bagian-bagiannya tadi 6 tambah 4, jadi sama dengan 30 tambah 80 dibagi 10. Kita selesaikan yang terakhir, 110 bagi 10, jadi sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, itu untuk yang pertama. Kita lanjutkan. Soal yang kedua. Ya, perhatikan gambar P dan Q adalah titik tengah diagonal BC dan AC. Panjang PQ adalah, hampir sama dengan soal yang pertama, tapi di sini yang ditanyakan bukan sisi atau garis sejajar dari pojok ke pojok, tapi bagian tengah, yaitu dari bagian diagonalnya. Ya, kita lihat rumusnya. Ya, di sini rumusnya adalah, kita perhatikan B kali M. Ingat ya, B ini yang panjang, jadi ini B kali M dikalikan dengan dikurangi dengan A kali N. Ini sama nih, perkalian silang, kemudian ditambah atau dibagi dengan penjumlahan dari bagian-bagiannya. Nah, kita lihat soalnya. Di sini P dan Q titik tengah, berarti ini perbandingannya adalah 1:1. Dengan kata lain, M dan N nya sama dengan 1. Berarti sekarang kita langsung saja kita selesaikan. P Q sama dengan, kita lihat karena ini dikurangi jadi harus hati-hati. Jadi yang panjang dulu. Di sini yang panjang adalah 12, berarti 12 kali 1, 12 kali 1 dikurangi 6 kali 1 juga, 6 kali 1 dibagi 1 tambah 1 ya, jadi sama dengan 12 kurangi 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Jadi jawabnya adalah yang C. Mungkin nanti kalau ada soal lain yang perbandingannya berbeda, tidak 1:1, rumus ini bisa sangat bermanfaat sekali. Kita lanjut. Soal yang ketiga. Ya, perhatikan gambar. Di sini ada kesebangunan segitiga siku-siku. Tentukan panjang PQ, QR, dan QS. Kita lihat rumus praktisnya. Nah, ini ada banyak kemungkinan ya, jadi kita harus jeli menggunakan yang mana. Sekarang kita lihat yang ditanyakan yang pertama ya.
Yang pertama itu adalah PQ. PQ itu adalah sisi segitiga siku-siku yang pinggir ya, yang pinggir. Jadi kita bisa lihat, bisa pakai P, bisa pakai Q, tergantung nanti melihat yang bawahnya ya. Misalnya ini ya. Jadi PQ kuadrat itu sama dengan, kita lihat PQ kuadrat itu sama dengan ini ya. P kuadrat sama dengan A itu bagian yang kiri juga, dikalikan dengan keseluruhannya. Berarti di sini 3,6 yang kiri ya, 3,6 dikalikan dengan keseluruhannya, 3,6 ditambah 6,4 berarti 10 ya. 10 sama dengan 36. Berarti kita dapatkan PQ sama dengan akar 36 sama dengan 6. Selesai yang pertama ya. Kemudian yang kedua QR. QR ini juga sisi pinggir, jadi yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan hampir sama caranya dengan yang PQ tadi, cuma kita pilih yang kanan. Berarti ini berapa? 6,4. Jadi yang ini ya, ini ini QR itu yang ini sama dengan 6,4 kali ini PR ya, PR. Jadi kali 10 ya, sama dengan 64. Berarti QR sama dengan akar 64 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir itu adalah QS ya. QS itu yang ini ya. Jadi QS ini juga ternyata apa, kalau T itu juga pakai kuadrat ya. T itu juga pakai kuadrat. Jadi QS kuadrat itu sama dengan, kita lihat karena hubungannya dengan bawah, yaitu A kali B. Berarti 3,6 kali 6,4 ya, sama dengan berapa? Nggak usah dicari jawabnya, kita langsung jawab aja. QS nya itu sama dengan akar dari 3,6 kali 6,4. 3,6 itu tidak lain adalah 36/10. 6,4 itu 64/10. Kalau kita sederhanakan, ini 36 itu akarnya 6, 64 itu akarnya 8, dibagi 10 kali 10 itu akarnya 10. Jadi sama dengan 4,8 ya. Demikian beberapa rumus praktis yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin nanti disambung dengan rumus yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.